Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu GAPP GPDI Tabanan. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, meminta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dari awal sampai akhir ibadah kita. Mari kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara kami. Pagi ini kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, gimana? Dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Itu karena apa? Karena kasih Tuhan. Mari kita pujikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ikuti Tante Yayu, gerakan Tante Yayu ya. Oke. Indah dan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga. Oke, kita akan menyanyikan lagi lagu KASIH ya. Ya semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu KASIH menggunakan gerakan. Kasih
Sekarang sudah tidak boleh suka marah-marah. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan pujikan pujian firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru sekolah minggu, berkati yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hai anak-anak sekolah minggu GAPP GPDI Tabanan. Nah, tadi sudah puji-pujian ya. Tante Christine lihat kalian semangat sekali ya. Nah, bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Tante Christine harapkan kalian sehat-sehat ya. Kita udah lama gak berjumpa, tapi kalian harus tetap jaga kesehatan, oke? Nah, sekarang Tante Christine mau memberikan sebuah cerita tentang tukang bangunan yang bijaksana dan yang bodoh. Ayo kita lihat. Ketika Yesus tinggal di Kapernaum, di tepi danau Galilea, dia mulai mengajar orang-orang yang tinggal di situ. Yesus berkeliling di Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka tersiarlah berita tentang Yesus dan banyak orang mulai mengikutinya. Yesus melihat semua orang yang mengikutinya. Dia pergi ke atas bukit dan duduk di sana untuk mengajar. Dan murid-murid Yesus juga datang untuk mendengarkan dia. Aku akan menceritakan kepadamu tentang seorang laki-laki. Dia mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Dia mendengarkan perkataanku dan mentaatinya. Orang ini seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Dia memastikan bahwa dia mendirikan rumahnya di tempat yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Aku menggali pondasi untuk rumahku. Di atas sini, tanah di sini berbatu. Perlu waktu yang lama untuk menggalinya. Pikirkan saja betapa kuatnya rumah ini ketika sudah selesai. Tapi pikirkan saja berapa banyak waktu yang kamu habiskan. Bagaimanapun juga, aku akan tetap melakukannya. Terserah kamulah. Aku akan mendirikan rumahku di sini. Tanah di situ berpasir. Kamu tidak bisa mendirikan rumah di situ. Tidak aman. Aku tetap akan mendirikannya, dan aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Kedua orang ini mendirikan rumahnya di atas pondasi yang berbeda. Orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu, dan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan air sungai meluap. Kemudian datanglah banjir dan angin yang sangat kencang menghantam rumah-rumah itu. Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, pondasi rumahnya sangat rapuh, sehingga rumahnya sangat mudah dirubuhkan. Sesudah angin kencang dan banjir berhenti, rumah orang yang bijaksana masih kokoh berdiri. Setiap orang yang menyimpan perkataanku, tetapi tidak pernah melakukannya, adalah seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan setelah Yesus mengakhiri semua perkataannya itu, orang banyak itu sangat takjub mendengar pengajarannya, karena dia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tuhan mau kita mendengarkan dan menaati perkataan-perkataannya. Kalian bisa menjadi salah satu dari orang yang mendirikan rumah itu. Tetapi Tuhan mau kita seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam banyak kejadian, ketika badai menghantam kita tidak akan jatuh, karena kita mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap orang yang mendengarkan berita yang baik ini percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima hidup kekal. Jadilah seperti orang bijaksana yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kalian belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, sekaranglah waktunya. Bukalah hati kalian dan terimalah pemberian keselamatan yang dari Tuhan, dan biarkan Tuhan menolong kalian untuk membuat pondasi yang kuat sehingga kalian tidak mudah jatuh dalam setiap badai kehidupan. Nah adik-adik, tadi sudah lihat ya semuanya ya. Nah tadi tentang apa? Tentang tukang bangunan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan yang satu lagi di atas apa? Benar, di atas pasir. Padahal tadi yang tukang bangunan yang mendirikan rumahnya di atas batu sudah memberitahu temannya, jangan mendirikan di atas pasir. Kalau di atas pasir ada badai, ada banjir, nanti mereka akan ikut hanyut. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Kalau kita mempunyai fondasi yang kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Misalnya nih, temennya mencuri, ikut mencuri, nah ikut hanyut ya. Terus kemudian temennya suka marah-marah, ikut dia suka marah-marah. Nah itu kan nggak boleh, itu perbuatan yang dosa. Jadi kalian harus mempunyai prinsip, kalian harus mempunyai fondasi yang kuat, yaitu fondasi kalian adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya pada firman-Nya. Fondasi kita adalah firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang
Tante Christine akan memberikan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya Amsal 8 ayat 33 ya. Kita akan membuka, ayo adik-adik yang punya Alkitab dibuka ya Alkitabnya ya. Isinya adalah apa? Yuk kita baca sama-sama. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jangan mengabaikannya. Nah, jadi kalian harus mendengarkan didikan dari guru-guru kalian, mendengarkan didikan dari orang tua, dari firman Tuhan, dan kalian tidak boleh mengabaikannya. Nah, adik-adik semua, sekian dulu firman Tuhan dari Tante Christine. Sekarang kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang dengar-dengaran, menjadikan kami anak yang bijak, anak yang taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, dalam aktivitas kami semuanya. Biar apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.